Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Jami' Al-Muhajirin Perumna 1 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab Matan Abi Syuja' atau kitab Taqrib karya Al-Qadhi Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadharu rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin. Adapun melihatnya seorang lelaki kepada wanita, berarti ini bisa berlaku sebaliknya nih. Ala sab'ati adrubin, ada 7 macam. Ini berkaitan dengan hukum melihatnya seorang lelaki kepada wanita atau hukum melihatnya seseorang kepada lawan jenisnya. Ahaduha, salah satunya atau nomor satunya adalah nadharuhu ila ajnabiyatin, melihatnya seorang lelaki kepada wanita ajnabiyah, maksudnya bukan mahram. Jadi wanita lain yang bukan mahram, ajnabiyah namanya. Li ghairi hajatin, dengan tanpa adanya keperluan, tidak ada hajat. Maka fa ghairu jaizin, hal itu tidak boleh alias terlarang. Ini didasarkan liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah Ta'ala di surah An-Nur ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
dzalika azka lahum. Qul, katakanlah wahai Nabi, lil mu'minina, kepada orang-orang yang beriman laki-laki, agar mereka yaghuddu, merendahkan, min absarihim, pandangan mereka, wa yahfazu, dan agar mereka menjaga, furujahum, kemaluan mereka. Dalika, adapun yang demikian itu, azka, lebih bersih, lahum, untuk mereka. Jadi di ayat ini ada perintah untuk ghaddul basar. Ghaddul basar itu merendahkan pandangan. Merendahkan pandangan di sini maksudnya enggak boleh jelalatan. Jadi maknanya bukan berarti merem gitu, mboten. Maknanya juga bukan berarti nunduk terus, mboten juga. Tapi ghaddul basar yang dimaksud adalah menundukkan pandangan. Ya kalau sekiranya perlu melihat, ya melihat. Yang penting jangan jelalatan. Jadi yang enggak boleh itu jelalatannya, itu yang enggak boleh itu. Jadi yang enggak boleh itu apa? Jelalatannya itu. Kalau melihatnya asal memang ada hajat dan tidak masuk dalam kategori yang jelalatan, dan selama melihatnya itu sebatas pada melihat yang tidak berlebihan, maka itu tidak mengapa. Itu yang pertama dulu. Kemudian yang kedua, wasani, dan adapun yang kedua, nadharuhu, melihatnya seorang laki, ila zaujatihi, pada istrinya, wa amatihi, atau budak perempuannya. Budak perempuan yang belum dinikahkan dengan laki-laki lain ya maksudnya ya. Fayajuzu, maka boleh lelaki tersebut ayan dzura, melihat, ila ma'adal fajri minhuma. Jadi boleh lelaki itu melihat selain dari kemaluan dari keduanya. Jadi kalau kepada istri, kepada budak, boleh dilihat semuanya kecuali kemaluannya. Wa ammal farju, dan adapun kemaluan, fayukrahu, maka dimakruhkan, an-nadharu, melihat, ilahi, kepadanya, li ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Li'annahu, karena sungguhnya melihat kemaluan itu khilaful adab, termasuk menyalahi tata krama. Waqad warada, dan sungguh telah berlaku, an Aisyah, sebuah hadis an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, annaha, bahwasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, ma ra'aitu minhu, aku tidak pernah melihat dari Nabi, wala ra'a minni, dan beliau tidak melihat dariku. Tapi ini hukumnya makruh kalau melihatnya tanpa ada perlu. Tapi kalau ada perlu, ada hajat, ya tidak apa-apa. Ya saya nggak usah saya terangkan lah, Anda udah paham. Kalau ada perlu itu apa gitu, ngoten nggih. Jadi saya ulang, kalau kepada istri atau kepada budak perempuan, atau berlaku sebaliknya ya, berlaku sebaliknya, itu melihat kemaluan istri, melihat kemaluan suami, kalau tidak ada keperluan, itu hukumnya apa tadi? Makruh. Bukan haram ya, makruh. Bukan haram loh, saya ulang, bukan haram, tapi apa tadi? Makruh. Kenapa kok bukan haram? Karena sekujur tubuh istri itu halal bagi suami, sekujur tubuh suami halal bagi istri. Makanya nun sewu nggih, di bab tentang istimna atau istimta, masturbasi atau onani, nun sewu, kalau seorang suami melakukan onani dengan tangannya sendiri haram, tidak boleh. Tapi kalau dia minta tolong istrinya dengan menggunakan tangannya, maka itu halal, itu di fikih. Nah sebaliknya nun sewu, kalau seorang istri melakukan masturbasi dengan tangannya sendiri haram, di fikih itu gitu. Tapi kalau dia minta tolong tangan suaminya halal. Kenapa? Karena sekujur anggota tubuh suami itu halal untuk istri, sekujur tubuh istri itu halal untuk suami. Tentu selain pada hal yang terlarang ya, seperti anal seks itu kan terlarang. Itu seperti itu. Kalau mengenai oral seks ulama beda pendapat.
Tapi yang pasti itu dulu, yang pokok itu. Makanya kadar hukumnya nggak sampai haram, tapi makruh. Nah, makruh itu ya dikerjakan tidak berdosa, tapi kalau ditinggalkan itu berpahala. Kecuali ada hajat, kalau ada perlu ya monggo. Perlunya apa nggih? Monggo dibayangkan ki mbok mawon nggih sing sama-sama pahamnya lah. Itu seperti itu. Pun lanjut. Terus kemudian wasalisu, dan adapun yang ketiga adalah nadharuhu, melihatnya seorang lelaki ila dawati maharimihi, kepada wanita yang punya hubungan mahram dengannya, au amatihi, atau budak perempuannya al-muzawwajati, yang sudah dinikahkan dengan laki-laki lain maksudnya ya. Fayajuzu, maka boleh bagi laki-laki itu fima ada ma baina surati wa rukbati, selain dari yang ada di antara pusar dan lutut. Jadi kalau bahasa sederhananya di bawah pusar sama di bawah lutut, yang di atas lutut itu harus tertutup kalau di depan mahram. Tapi ini jangan dipahami terus seorang ibu di depan anak laki-lakinya ngudal-ngudal nopo nggih, ngudal-ngudal nopo. Mek kotangan tok ngoten ya ampun, jangan gitu juga pengertiannya. Tapi kalau kita bicara hukum, memang yang memang harus tertutup itu di bawah pusar sama di atas lutut. Jadi jangan sampai bupati depan mahram itu. Bupati itu apa? Buka paha tinggi-tinggi, jangan sampai itu. Nah, walaupun sekwilda itu boleh, sekwilda itu sekitar wilayah dada, itu sekwilda namanya. Itu boleh tidak masuk dalam kategori hukum yang wajib ditutup, namun secara akhlak sepatutnya ditutup. Sehingga kalau di dalam kajian akhlaknya itu ya paling enggak kembenan lah, area dada sampai lutut itu kalau bisa ditutup di depan mahram anak laki-laki misalnya, di depan saudara laki-laki misalnya, walaupun itu mahramnya itu, walaupun mentok-mentok, kalau harus ditutup, yang ditutup itu antara pusar dengan lutut tadi itu. Jadi ini juga bicara nopo kepantasan. Jadi di depan mahram ibu-ibu jangan sekwilda, jangan bupati buka paha tinggi-tinggi. Nah, sekwilda sekitar wilayah dada walaupun boleh tidak ditutup, tapi tetap sepatutnya ditutup lah. Mojok diudal-udal ngoten nggih. Nah, kuwatire mangke anaknya yang masih kecil tidak bisa menahan diri cerita sama temennya. Oh, punya mamaku kok cerita. Itu sama dengan membuka aurat di depan orang banyak gara-gara anaknya nggak bisa nahan ucapannya itu. Ini babnya adab nggih ibu-ibu nggih, itu seperti itu. Kalau bapak-bapak depan anak perempuannya ya paling tidak itu aurat dasarnya itu antara pusar dengan lutut, itulah paling tidak itu tertutup itu. Itu seperti itu. Pun lanjut. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala ini masuk dalam kategori mahram nggih. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan tidak boleh mereka kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada para suami mereka. Kepada suami mereka maksud saya. Kecuali kepada suami mereka. Au abaihinna, atau kepada orang bapak-bapak mereka. Jadi termasuk dalam kategori yang boleh kepadanya kita menampak, ibu-ibu boleh menampakkan perhiasan ibu-ibu, itu adalah kepada satu suami. Artinya kepada mereka boleh tidak nutup aurat kecuali yang tadi itu yang harus ditutup itu, yaitu antara pusar dan lutut. Itu yang harus ditutup. Kepada mereka ini boleh ibu nggak pakai jilbab misalnya gitu boleh. Boleh buka kerudungnya itu boleh kepada satu suami. Bahkan kalau khusus suami, mbok muda blejet tidak apa-apa kalau yang ini. Tapi ini bukan mahram, suami bukan mahram sebenarnya. Yang mahram berikutnya ini yang mahram. Au abaihinna, ini mahram sudah ini. Suami bukan mahram ya, karena mahram itu pengertiannya orang yang haram dinikahi. Nah, sementara kalau yang berikutnya ini adalah mahram. Siapa mahram di sini? Au abaihinna, bapak-bapak mereka, bapak kandung ya, bapak kandung dulu. Au abai bu'ulatihinna, atau bapak-bapak suami mereka. Berarti siapa ini?
bapak mertua kandung. Bukan bapak mertua sambung ya, bapak mertua kandung. Nah, terus kemudian au abnaihinna atau anak-anak lelaki kaum wanita tersebut, anak-anak laki-laki ibu-ibu tidak apa-apa, ibu tidak nutup aurat, tidak apa-apa. Yang penting area yang wajib ditutup tadi, yaitu antara pusar dan lutut tadi itu. Au abna'i bu'ulatihinna atau anak-anak lelaki para suami atau anak-anak lelaki suami wanita tersebut, berarti anak tiri. Anak tiri termasuk mahram. Tapi kalau dirujuk pada ayat yang lain dengan catatan kalau si suami istri itu sudah bersenggama. Kalau belum senggama berarti belum mahram. Kalau sudah bersenggama sudah jadi mahram selamanya. Anak tiri, anak bawaan suami ya. Au ikhwanihinna atau saudara lelaki mereka. Ini baik saudara kandung ya, ataupun saudara seayah atau saudara seibu. Au bani ikhwanihinna atau anak-anak saudara lelaki mereka, keponakan. Keponakan kandung ya, bukan keponakan suami, bukan keponakan istri, bukan. Keponakan kandung ini, keponakan kandung. Au bani akhwatihinna atau anak lelaki saudari perempuan mereka. Intinya keponakan kandung, itu mahram semua itu. Itu surah An-Nur ayat 31. Wa fussirat az-zinatu, dan ditafsirkan kata az-zinatu tadi itu perhiasan yang dimaksud adalah bimawadhi'iha, dengan beberapa tempatnya, yaitu fawqa surrati wa tahta rukbati. Maksudnya yang boleh dilihat itu yang di atas pusar dan yang di bawah lutut. Sementara yang di antara pusar dan lutut itu tetap tidak boleh ditampakkan. Dengan kata lain, longgar pakaian seorang wanita itu enggak ketat kalau di hadapan mahramnya. Dalam ayat ini kategori mahram selain suami ya, yang bukan mahram sebenarnya tapi diperbolehkan lebih dari sekedar yang ini, yaitu yang disebut adalah bapak kandung, bapak mertua kandung ya, bukan bapak mertua sambung. Terus kemudian anak lelaki mereka, anak lelaki itu boleh. Terus termasuk mahram adalah anak lelaki suami, anak tiri berarti ya. Terus kemudian anak tiri kandung ya, bukan anak tiri bawaan juga. Nanti suaminya punya anak angkat, tidak masuk berarti. Terus ikhwanihinna, saudara kandung laki-laki, anak lelaki saudara kandung, ponakan kandung berarti. Baik dari saudara maupun dari saudari, itu masuk dalam kategori mahram. Sepupu tidak masuk, sepupu bukan mahram. Karena kepada sepupu kita bisa menikah. Sepupu bukan mahram ya. Itu seperti itu. Nah, paman masuk mahram kalau paman. Saudara-saudaranya ayah itu termasuk paman kandung, paman kandung lah. Kalau kita bibi kandung itu saudaraan mahram itu. Terus warawa Abu Dawud, dan telah meriwayatkan Imam Abi Dawud an Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib, an Abi, dari bapaknya, an jadi dari kakeknya, radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, idza zawwaja ahadukum abdahu, apabila telah menikahkan siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, abdahu, budak lelakinya, atau kepada budak perempuannya, fala yanzuru ila auratiha, maka janganlah ahadukum, salah seorang di antara kalian tadi itu, melihat kepada auratnya si budak tadi. Wa fi riwayat yang lain, fala yanzuru ila ma tunasurrati wa fawqa rukbati, maka janganlah dia melihat lagi yang ada di bawah pusar dan di atas lutut. Kenapa? Karena dia sudah dinikahkan dengan laki-laki lain. Dalam hal ini tidak boleh kalau budak tadi itu. Pun lanjut nggih. Nah, jadi kalau depan mertua ibu-ibu boleh, enggak pakai kerudung boleh. Depan anak tiri kandung boleh, tidak ada masalah. Keponakan tidak ada masalah. Kalau sepupu sebenarnya masuk dalam kategori bukan mahram, sehingga kepada sepupu kita tetap harus menutup aurat. Termasuk ipar itu bukan mahram. Kalaupun mahram muakkad, mahram sementara, sehingga kriterianya tetap bukan mahram sebenarnya. Kenapa? Karena yang bersangkutan masih bisa menikah dengan kita kalau saudara kita misalnya bercerai atau meninggal dunia. Itu seperti itu. Pun lanjut.
Warabi'u, dan adapun yang keempat, an-nadharu, melihat li ajli nikah, karena untuk dinikahi. Jadi melihatnya seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita. Fayajuzu, maka boleh, ilal wajhi, melihat ke arah wajah, wal kafain, dan kedua telapak tangan. Jadi kalau mau menikahi seorang wanita, boleh melihat wajahnya, boleh melihat ke arah telapak tangannya. Kalau mau melihat lebih, nyuruh orang, misalnya nyuruh mahramnya yang terpercaya, rambutnya apa, keriting apa lurus misalnya gitu, karena dia pengen punya istri yang rambutnya keriting misalnya gitu ya, kulitnya apa, nun sewu lah, apa pokoknya yang bagian jeroan-jeroan itu tanyakan, tapi melalui orang kepercayaan, ojo didelok dhewe. Ya, walaupun ada pendapat yang mengatakan boleh, tapi saya lebih condong pada yang nyuruh orang aja lah, perwakilan, karena kalau lihat langsung takut terjadi hal-hal yang diinginkan, masalahnya itu seperti itu. Oh, lanjut. Di sini didasarkan Rawa al-Bukhari, telah meriwayatkan hadis siapa al-Imamul Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslimun, dan Imam Muslim rahimahumullah, an Sahl bin Sa'ad, dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, annam ra'atan, sungguhnya seorang wanita, ja'at, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata wanita tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu li ahaba laka nafsi. Ya Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diri saya kepada panjenengan. Kalau panjenengan kersa untuk menikahi saya, monggo. Nah, kira-kira gitu. Fanadhara ilaiha, maka melihat kepada wanita itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu orangnya sangat menjaga pandangan, tapi ketika ada seorang wanita menawarkan diri untuk beliau nikahi, beliau melihat wanita itu, berarti melihatnya itu menjadi boleh. Fasa'ada, maka Nabi menaikkan an-nadhara, pandangannya, ilaiha, kepada wanita itu, wa sawwabau, dan merendahkan, wasawabau, dan betul-betul mencermati melihat wanita itu, mencermati wanita itu. Summa ta'at ra'sahu, kemudian beliau merendahkan pandangannya, tidak dilihat lagi. Jadi Nabi menyaksikan wanita itu sebatas yang diperlukan dengan seksama. Setelah itu beliau merendahkan kembali pandangannya, tidak dilihat lagi. Itu menjadi dalil bahwa boleh, maksudnya boleh melihat wanita yang akan dinikahi wajah dan telapak tangannya itu. Sebatas itu, dengan seksama disaksikan boleh. Tapi setelah itu kalau sudah dirasa cukup, jangan dijelalati terus. Cukup sekali diperhatikan dengan seksama, baru silakan diambil kesimpulan. Jadi wajah karena memang itu yang menarik hati biasanya. Terus tangan, karena biasanya bentuk tangan ini menginformasikan bentuk dalam, menurut informasi begitu. Tapi saya ulang nggih, kalau di antara jenengan kaum lelaki misalnya merasa tidak puas dengan menyaksikan wajah dan tangan karena ingin tahu detail tentang misalnya rambutnya atau apa dan macam-macamnya lah ya, silakan, tidak apa-apa, nyuruh orang terpercaya dari mahramnya. Nah, jadi boleh, tidak apa-apa, mohon informasi dari mahramnya, tidak apa-apa. Nanti kalau diinformasikan, ya sudah, silakan kalau mau. Karena kadang non sewu ada beberapa orang yang mungkin berharap istrinya itu rambutnya bagaimana atau apa gitu macam, atau tidak mau yang rambut begini atau begitulah, apa macam-macam. Nah, monggo silakan itu. Tapi nyuruh orang lain yang terpercaya ya, jangan lihat sendiri. Kalau lihat langsung takut terjadi hal-hal yang diinginkan tadi itu. Warwa Muslimun, dan telah meriwayatkan siapa Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatahu rajulun, maka datang menghadap kepada beliau siapa seorang lelaki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansor. Maka orang lelaki itu memberitahukan kepada Nabi kita Muhammad SAW bahwa lelaki ini akan menikahi seorang wanita dari kalangan Ansor. Faqala, maka bersabda lahu kepadanya siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadharta ilaiha,
apakah kamu telah melihat wanita itu? Qala, laki-laki itu menjawab, la, belum ya Rasulullah, tidak. Qala, Nabi bersabda, fadhhab fanzur ilaiha, pergilah dan lihat wanita itu. Jangan langsung nikah aja, lihat dulu, kata Nabi. Fa inna fi a'yunil ansari syai'an, karena di mata seorang wanita Ansor itu, karena di mata kaum Ansor itu ada sesuatu, takutnya kamu enggak suka gitu maksudnya. Ayyaktalifu an a'yuni ghairihinna rubama la yu'jibuka. Maksudnya ada mata kaum Ansor, di matanya kaum Ansor itu ada sesuatu yang khawatirnya kamu enggak suka gitu maksudnya itu. Suruh ngelihat dulu oleh Nabi. Saya punya pengalaman, ada seorang teman. Satu saat dia dijodohkan. Teman saya ini tipe orang yang gini. Ya wis, kalau dijodohkan saya pasrah aja, manut aja udah. Saya bilang sama beliau, Mas, dilihat dulu, saya bilang gitu. Sama dia, mboten usah Pak Ustaz, saya pasrah aja udah. Pokoknya kalau dijodohkan saya mau aja, enggak usah ngeliat, saya pasrah aja. Sunnahnya lihat dulu Mas, saya bilang gitu. Dia maksa enggak mau ngeliat. Akhirnya satu saat dipertemukan dengan wanita itu, dia pulang tuh sambil mesah-meso. Nyapa Mas? Enggak jadi Ustaz, enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Bener kata Ustaz, suruh ngeliat dulu katanya. Bener kata Ustaz, suruh ngelihat dulu. Ya bener kata Nabi Mas, saya bilang gitu. Jadi bener kata Nabi kita, sabda Nabi kita Muhammad SAW, kalau mau menikah suruh ngelihat terlebih dahulu. Jadi jangan cuman udah pasrah aja, enggak, lihat dulu. Itu seperti itu. Yang boleh dilihat adalah wajah dan telapak tangan. Kalau mau lebih tadi ketentuannya ya. Itu seperti itu. Wal khamisu, dan adapun yang kelima, an-nadharu lil mudawati, yaitu melihat karena untuk mengobati, dokter biasanya ini. Jadi melihat karena untuk mengobati. Fayajuzu, maka boleh lelaki itu melihat ilal mawadhi'i, ke tempat-tempat allati yang yahtaju ilaiha, yang dia butuh untuk melihatnya, untuk pengobatan maksudnya ya. Ini boleh. Ini didasarkan kepada rawa Muslimun, telah meriwayatkan hadis. Siapa Muslimun? Imam Muslim. Imam Muslim berkata hadis an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Umma Salamah, sesungguhnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, ista'danat, beliau minta izin Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamati, untuk berbekam. Ummu Salamah minta izin kepada Nabi mau berbekam. Fa amaron nabiyyu, maka Nabi memerintahkan sallallahu alaihi wasallam Aba Thaibah, kepada Aba Thaibah, ayyah jumaha, agar membekam Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayyakuna, hendaklah ada apa dalika, semua itu biwujudi mahramin, dengan syarat adanya mahram yang menemani, au zaujin, atau suami yang menemani. Wa la tujadam ra'atun, dan tidak ditemukan seorang wanita tu'alijuha, yang bisa mengobatinya. Wa idza wujida, dan apabila didapati al muslimu, seorang muslim, la yu'dalu ila ghairihi, tidak boleh serahkan kepada selainnya. Jadi gini ya, ini hadisnya Ummu Salamah mau berbekam. Ummu Salamah Ummul Mukminin, istri Nabi, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Nah, Nabi nyuruh namanya Abu Thaibah untuk membekam istri beliau. Di sini diterangkan dalam syarahnya, boleh dengan catatan satu, disertai dengan mahram atau suaminya. Yang kedua, disertai dengan tidak ada wanita yang bisa mengobatinya, kecuali laki-laki itu yang ahli misalnya, dan harus muslim. Tidak boleh kepada selain muslim. Kalau laki perempuan ya. Tapi kalau sesama perempuan, sesama laki-laki, kepada
orang di luar Islam tidak ada masalah. Jadi itu yang saya tahu, karena pernah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu sakit, Nabi suruh berobat ke seorang Yahudi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau perempuan itu sepatutnya kalau dokter laki-laki muslim. Kalau darurat gimana Ustaz? Kalau darurat berlaku kaidah, yang terlarang pun menjadi boleh. Ad-daruratu tubihul mahdhura. Misalnya di tengah jalan mau brojol melahirkan, butuh segera ke dokter, adanya dokter laki-laki spesial kandungannya non muslim, nggak ada lagi yang lain, harus segera tangan, ya itu darurat namanya. Kalau darurat ya beda bab. Tapi kalau dalam kondisi tidak darurat, ketentuannya tadi itu. Makanya kalau misalnya jenengan misalnya mau berobat, pernah ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, saya itu ada dokter, beliau orang PUP ya, orang PUP ceritanya, saya ada dokter kandungan itu yang perempuan jauh Ustadz. Saat itu beliau tunjuk di rumah sakit Ananda perempuan. Saya kalau ke rumah sakit Ananda Ustadz naik motor itu banyak gajlukan Ustadz. Saya khawatir dengan kandungan saya. Ada di sekitar saya di PUP itu saat itu beliau ngomong, saat itu ada di PUP tapi dokter kandungan tapi laki-laki Ustadz. Boleh nggak saya ke dokter laki-laki itu? Saya jawab boleh. Asal kondisinya seperti itu ya. Jadi kalau dipaksakan ke rumah sakit Ananda misalnya khawatir gajlukan malah khawatir ke kandungannya, maka sehingga terpaksa ke dokter laki yang ada di sekitar situ. Nah, masuk dalam kategori yang boleh adalah kalau misalnya ini berkaitan ke kepercayaan. Kan ini kalau kepercayaan nggak bisa dipaksakan. Ada dokter kandungan wanita misalnya dia nggak percaya gitu. Sementara ada dokter lelaki yang selama ini teruji, terbukti telaten, sabar dan ahli misalnya. Kan ada kan dokter itu dikit-dikit misalnya kurang telaten, udah sesar misalnya gitu loh. Ini enggak, ini tipe yang telaten, mau diupayakan, mau dimaksimalkan apa. Monggo silakan kalau pertimbangannya begitu. Itu nanti masuk dalam kategori hajat yang mendesak itu namanya. Dan ingat tadi harus disertai dengan siapa tadi? Mahram. Tapi kalau untuk penanganan yang sifatnya ringan, yang saya tahu sih yang nangani susternya yang saya tahu. Iya, bukan dokternya langsung. Kecuali memang butuh penanganan khusus dari dokter langsung, itu beda bab nanti itu. Itu seperti itu. Dan nanti bisa berlaku sebaliknya ya. Dokter perempuan kepada pasien laki-laki bisa berlaku sebaliknya. Dengan catatan-catatan yang sama tadi itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terus kemudian ini tadi hadisnya Sahih Muslim, terjadi pada Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan itu boleh, tidak ada masalah. Makanya jangan kalau ada, oh ini ustadz tukang bekam kok bekam perempuan. Lah kalau memang nggak ada lagi yang dipercaya dan bisa membekam, asal serta dengan mahramnya, tidak khalwat, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Kalau diperlukan dan sebatas pada yang diperlukan saja yang boleh dilihat, itu seperti itu. Terus kemudian wasadisu, dan adapun yang keenam, an-nadharu, melihat li syahadati, karena kesaksian. Aulil muamalati, atau karena muamalah jual beli misalnya. Fayajuzu, maka boleh an-nadharu, melihat ilal wajhi, ke arah wajah, khosatan, secara tertentu atau khusus. Jangan kemana-mana ngelihat yang itu maksudnya. Idza kanat hajatun lima'rifati tilkal mar'ati, kalau memang diperlukan untuk mengetahui wanita tersebut. Walam ta'rif tu nadhar ilaiha, dan tidak bisa di walam ta'rifu dunan nadhari ilaiha, dan tidak akan bisa diketahui kalau tidak bisa melihat yang bersangkutan. Maksudnya gini, kan kadang ibu-ibu sama tukang sayur bertransaksi. Ya mosok tukang sayur mau merem gitu. Ini Bu, sayurnya Bu. Kembaliannya ini Bu, sambil merem ya enggak mungkin kan. Ya dilihat seperlunya aja. Yang penting jangan jelalatan gitu aja. Nah, ibu-ibu kalau nawar tukang sayur jangan sambil mendesah-desah itu. Jangan sambil sambil merayu. Istilah jangan ya lembeng, bahasa Jawanya itu lembeng. Apa lembeng? Saya pernah dengar soalnya, enggak sengaja saya itu berhenti satu tempat, ada tukang jahit keliling itu loh. Ibu-ibu itu kalau ngerayu tukang jahit itu supaya harganya murah. Wah, maut rayuannya itu. Ayolah Bang, sabar.
Ya Allah, jangan. Nawar aja, nggak usah pakai mendayu-dayu, nggak usah pakai mendesa-desa gitu. Ya, ngerinya takut terjadi fitnah. Takut terjadi apa? Fitnah. Sebatas pada ini perlukan tidak apa-apa, tapi berlebih itu udah nggak boleh. Itu seperti itu. Wasabi, dan adapun yang ketujuh, an-nadzaru ilal amati, melihat kepada budak wanita inda tiaiha, ketika hendak menjualnya atau membelinya. Fayajuzu, maka boleh, ilal mawadhi, melihat ke tempat-tempat alati yang yahtaju ila taqlibiha, yang diperlukan untuk dibolak-baliknya. Maksudnya depan belakang boleh dilihat lah. Tapi dengan catatan di sini tuna ma baina surati wa rukbati, yang enggak boleh dilihat itu adalah yang antara pusar dan lutut, tetap enggak boleh dilihat kalau mau beli budak wanita. Pada saat itu ada jual beli budak ya. Kalau kita sekarang ya tidak ada. Walaupun kalau ada perang ada mungkin terjadi perbudakan, karena awal mula budak itu peperangan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Nah, saya mau sampaikan gini. Ini inti fikihnya gini. Bahwa secara prinsip melihatnya lelaki kepada lawan jenis yang bukan mahram itu terlarang, kecuali, nah ini kecuali ini berarti apa? Dalam fikih itu ada kaidah bunyinya gini, likulli qaidatin mustasnayat. Setiap ketentuan itu pasti ada pengecualiannya. Setiap ketentuan itu pasti ada pengecualiannya. Dan itu nanti masuk dalam kategori al-ightina wal istisna gitu nanti. Atau juga masuk dalam kategori rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan-keringanan. Jadi dalam fikih itu ada istilah azimah. Azimah itu hukum asalnya. Hukum asalnya terlarang laki-laki melihat wanita yang bukan mahramnya, yang bukan istrinya. Itu terlarang. Kecuali, ya itu rukhsah namanya, keringanan namanya. Dalam Islam itu ada azimah, hukum asal, ada rukhsah, keringanan. Nah, orang kalau belajar fikih, kalau belum sampai kepada rukhsah keringanan, biasanya berat. Tapi kalau sudah masuk di bab tentang keringanan, itu merasakan, oh ternyata ada pengecualiannya, oh ternyata ada keringanannya, oh ternyata ada kemudahannya. Tapi prinsip agama ini sudah mudah, maka jangan diremehkan. Kalau bahasa Jawanya, wis gampang nih aja digampangke gitu. Wis sudah mudah tapi jangan terus diremehkan, jangan dipermainkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo silakan yang mau tanya dulu. Tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo Pak Haji. Pertama ini masalah TKW. Nggih, boleh. Hukumnya itu sama dengan budak zaman sekarang. Baik. Yang kedua, ipar ini janda, apakah bisa dinikahi sama-sama? Terima kasih, Ustaz. Baik, yang pertama, TKW apakah bisa masuk dalam kategori budak? Jawabannya tidak. Walaupun ada yang salah memahami. Kenapa banyak kasus TKW di Arab Saudi itu? Karena beberapa orang Arab itu enggak ngaji, itu satu dulu. Jadi enggak semua orang Arab itu ngaji, satu. Yang kedua, sebagian mereka punya anggapan saya sudah beli kok. Karena mereka menganggap bahwa mereka sebagai kafil, sebagai majikan sudah membeli TKW ini ke kafil. Tidak ada namanya kafilnya itu. Jadi dia merasa ini budak dia. Makanya kadang ada beberapa yang nakal itu, tapi enggak semuanya begitu. Tapi yang begitu ada begitu, karena nggak semua orang Arab ngaji itu tadi. Nah, jadi saya jawab tidak sama Pak Haji, karena kontraknya TKW itu ijaroh, dia kerja, dia menjual tenaganya, waktunya untuk dibayar dengan gaji tertentu. Nah, adapun kafil itu kan dia menanggung orang ya, jadi bukan berarti terus dia memiliki orang itu, dia hanya menanggung orang itu, bahwa dia tidak akan lari. Makanya ada penanggung jawabnya lah. Dan itu biasanya perusahaan-perusahaan besar Pak Haji di Arab Saudi sana. Itu satu dulu Pak Haji, itu nggak sama Pak Haji. Yang kedua, budak itu, saya masih mau budak dulu Pak Haji. Budak masih budak dulu. Budak itu sebenarnya yang sah dalam Islam itu adalah tawanan perang sebenarnya. Di dalam fikih jihad peperangan itu, kalau muslimin menang,
tawanan perang itu terserah panglimanya. Apakah akan dibebaskan atau dihukum atau dibunuh atau dijadikan budak. Itu terserah panglimanya nanti. Nah, nanti siapa yang berhak memiliki budak itu panglimanya yang membagi nanti, panglima perangnya. Jadi bermula dari tawanan perang budak itu Pak Haji. Jadi bukan hasil tipu menipu wanita kampung, dibawa ke kota, dijual sebagai PSK misalnya, naudzubillah misalnya dzalik, pelacur, naudzubillah misalnya itu enggak betul itu. Nah, jadi itu Pak Haji ya intinya. Yang kedua tentang ipar. Ada ipar kita, dia menjanda karena suaminya meninggal dunia. Pertanyaannya gini, ini ipar dari saudara kandung kita berarti ya? Ya, kalau dia ipar dari saudara kandung kita, boleh kita nikahi. Tapi kalau dia ipar dari istri kita, kalau masih ada istri kita, nggak boleh kita nikahi dia Pak Haji. Kan ipar itu ada dua, ipar kita dari saudara kandung kita, atau ipar kita dari istri kita. Kalau ipar dari istri kita, tidak boleh kita nikah sama ipar kita. Menggabungkan dua saudari kandung itu tidak boleh dalam Islam. Dalam satu masa pernikahan, kecuali diceraikan dulu salah satunya. Tapi kalau dia adalah ipar dari saudara kandung kita, jadi ipar dari jalur saudara kandung kita, maka boleh kita nikahi Pak Haji. Setelah masa iddahnya habis. Situ nggih Pak Haji nggih. Wallahu a'lam bishawab gitu. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada. Masalah yang lain boleh silakan kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua ya, atau tidak jelas semua. Nah, dari tadi itu kita bisa membayangkan ya, bahwa mahram itu ada yang bin nasab, ada yang bisabab berarti. Mahram itu yang haram dinikahi itu ada dua sebab ya. Sebab nasab atau bin nasab atau bisabab. Ada yang dikarenakan nasab, hubungan darah, ada yang karena sebab pernikahan. Kalau yang hubungan darah tadi dikatakan kalau naik ke atas bapak, kakek, buyut dan seterusnya. Kalau ke atas lagi paman, cabangnya bapak paman. Paman kandung atau paman seayah dari ayah kita dan seterusnya itu. Atau seibu dan seterusnya itu paman kandung itu mahram namanya. Terus kalau ke samping saudara kandung termasuk keponakan, itu keponakan dari saudara kandung itu adalah merupakan mahram. Turun ke bawah anak, cucu dan seterusnya. Nah, nanti kalau sebab pernikahan, kalau naik ke atas mertua. Terus kalau ke samping itu nanti anak-anaknya istri atau anak-anaknya suami, anak tiri berarti itu. Nah, terus kemudian turun ke bawah itu nanti anaknya istri, anaknya suami dari turun ke bawah ya. Sudah itu aja. Jadi sebab pernikahan itu aja. Jadi enggak banyak sebab pernikahan. Makanya nanti ipar tidak termasuk mahram. Terus kemudian dan lain-lain lah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain kalau masih ada. Jelas semua atau tidak jelas semua ini? Kalau tidak ada, ini belum bisa nih. Masih lama berarti. Kalau nggak ada saya teruskan lagi berarti nggih. Kalau nggak ada saya teruskan lagi sambil nunggu isya. Faslun ay hadza faslun. Wala yasihul aqdun nikahi illa biwaliyin. Dan tidaklah sah akad nikah itu kecuali dengan seorang wali, wa syahidai adlin, dan dua saksi yang adil yang baik. Ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan ada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. La nikaha, tidak sah pernikahan itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i terjemahannya begitu. Kalau dalam mazhab Hanafi, mazhab Maliki bukan tidak sah, tidak sempurna.
pernikahan itu illa biwaliyin, kecuali dengan seorang wali, wa syahidai adlin, dan 2 orang saksi yang adil yang baik. Wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batilun, dan apapun terkait dengan pernikahan yang tidak dipenuhi semua tadi wali dan saksi, maka batal pernikahannya. Sehingga dikatakan kalau di dalam hadis ini, kalau versi mazhab Syafi'i, masuk dalam rukunnya nikah itu adalah harus adanya wali dan saksi. Kalau dalam mazhab Maliki itu harus ada wali, tidak harus ada saksi. Kalau dalam mazhab Hanafi itu harus ada saksi, tidak harus ada wali. Tapi kalau mau sempurna harus ada semua. Nah, itu seperti itu. Karena mereka beda dalam menerjemahkan la nikah hadis itu, apakah diterjemahkan dengan tidak sempurna atau tidak sah. Cuma kalau kita ngaji mazhab Syafi'i, maka dalam mazhab Syafi'i maknanya adalah tidak sah. Tidak sah pernikahan itu kecuali ada wali dan ada saksi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita bahas kembali tentang wali dan saksi ini di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.